Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallazi ja'ala rasula bil huda wa dinil haq liyuzhirahu wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah yang mana hari ini kita bisa dipertemukan kembali di pengajian mingguan kita, yang dimana kita diberikan nikmat sehat, nikmat kelapangan, dan tentunya nikmat-nikmat yang lain yang mungkin saja kita lupa sadari dan kita lupa syukuri. Terutama nikmat sehat di kala pandemi ini, orang-orang banyak yang mengalami sakit, tapi kita semua alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan semoga selalu sehat dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Hari ini kita akan membahas materi yang kemarin sempat kita diskusikan, yaitu tentang ibadah kurban atau perayaan kurban atau Idul Adha ya, atau haji, yang dimana kurban ini menjadi salah satu perayaan yang hampir setiap tahunnya kita laksanakan. Oke nih, terima kasih. Jazakallah khair. Lanjut ya. Kurban ini atau yang biasa kita kenal dengan Idul Adha, hari raya Idul Adha, sepertinya itu seperti acara hari libur biasa di negeri kita. Oh, tanggal merah. Atau misalkan anak-anak kecil kalau kurban ini atau Idul Adha senang ke masjid karena ngeliat potong sapi atau potong kambing. Wah, motong sapi, motong kambing, seru. Hanya sebatas itu saja. Sebenarnya makna kurban ini sangat luas. Makna kurban sangat luas dan makna hari raya Idul Adha itu juga sangat luas. Yang pertama, kita akan bahas bahwasanya kurban ini bagi sebagian orang ada yang haji nanti ya. Kita akan bahas mulai dari hajinya dulu. Haji itu adalah sebuah acara konsolidasi internasional atau perayaan yang kelasnya adalah internasional, dan itu pertama kali dilaksanakan. Misal kita sering melihat ada tanggal 21 ya, biasanya kita merayakan Hari Kartini, atau kita misalkan merayakan 17 Agustus 1945 Hari Kemerdekaan Negara Indonesia, negara kita ya. Itu skopnya masih nasional, masih negara kita aja. Tapi haji adalah perayaan yang sifatnya itu internasional dan sudah berlangsung sangat-sangat lama sejak zaman Rasulullah SAW. Seperti itu ya. Jadi haji ini kelasnya internasional. Jadi salah satu hikmah dari Idul Adha atau kurban atau haji itu adalah kita memiliki satu perayaan yang kelasnya internasional. Dan itu kumpul semua orang dari setiap negara, bayangin. Setiap negara hadir. Hadirnya kemana? Ke Mekah dan Madinah. Wilayah Jazirah Arab atau sekarang dikenal dengan negara Arab Saudi. Ya. Jadi semua orang dari dunia itu datang. Dari Afrika, dari Amerika, dari Eropa, dari Asia. Bahkan dari kepulauan-kepulauan pun mereka mendapat jatah kuota untuk datang haji. Dan itulah konsolidasi umat Islam dan itulah lambang dari ukhuwah. Ya, nanti di selanjutnya kita akan bahas materi-materi tentang ukhuwah karena ini memang sangat penting juga materi ukhuwah ya. Justru malah materi ukhuwah ini nanti akan kita titik beratkan. Karena kenapa? Ini adalah salah satu solusi dari kendala yang sedang hangat-hangatnya kita hadapi di negeri kita. Ya. Oke, kita kembali ke haji tadi. Haji adalah konsolidasi umat Islam seluruh dunia. Kita sepakati dulu itu. Karena semua orang datang di situ. Dan semua orang berkumpul di situ dalam rangka
ukhuwah dan melaksanakan salah satu syariat Islam. Seperti itu ya. Terus yang kedua kita akan bahas masalah kurban. Kita akan skip karena haji itu akan dilaksanakan bagi orang yang mampu, ya. Terus lalu bagaimana dengan kita-kita yang di sini? Nah, kita-kita yang di sini punya syariat namanya kurban. Fasholli lirabbika wanhar, ya. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, apa itu kurban? Ini agak seru ya. Jadi kurban ini kita akan ambil secara bahasa dulu. Secara bahasa kita akan detailkan, kita akan bedakan supaya kita tidak salah tangkap memahami kurban. Ya, kurban adalah bahasa Arab, aslinya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia ya. Aku telah berkorban. Bukan seperti itu ya. Itu korban pakai K. Tapi kurban itu pakai qaf. Kurban, kata dasarnya qoroba. Artinya dekat. Makanya kalau kita sering lihat orang mengatakan sahabat karib, itu artinya sahabat dekat. Kata dasarnya adalah qoroba. Ditambah alif dan nun, maka itu menjadi bentuk superlatif. Jadi bukan hanya dekat, tapi lebih dekat, sangat dekat, lebih tinggi nilai kedekatannya. Jadi kurban pada kata dasar bahasa Arabnya artinya adalah dekat, yang sifatnya lebih dekat, superlatif. Kita sepakati dulu ya. Sedangkan korban di bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu yang sifatnya pengorbanan tadi ya. Akhirnya menjadi pengorbanan. Apakah sama antara pengorbanan dan kurban? Nah, ini yang seringkali menjadi polemik di antara kita. Ya sudahlah, saya ikut berkorban lah, mengorbankan kambing. Bukan seperti itu. Ketika kita mengikuti pada makna aslinya, maka sebenarnya ketika kita berkorban, maka kita sedang mendekat kepada Allah. Seperti itu ya. Sedang mendekat kepada Allah atau sedang mencoba lebih dekat kepada Allah. Seperti itu, oke? Paham ya sampai sini ya? Nah, kurban dari bahasa Arab mendekatkan, kalau dari bahasa Indonesia artinya mengorbankan atau mengeluarkan sebagian harta. Nah, konsep kurban sendiri ini sudah ada sejak awal kali manusia ada. Sudah lama sekali. Dan sudah ada contohnya dari awal, yaitu anaknya Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan Habil. Paham ya sampai sini ya? Kita akan skip beberapa hal nanti karena kita akan panjang sekali bahas ini. Kita langsung saja mengenal awal kali kurban. Ada perintah dari Allah waktu itu, karena Nabi Adam punya anak laki-laki ada 2 saat itu, anak perempuannya ada 2. Saat itu ada perjodohan. Jadi itu adik kakak, tapi karena saat itu manusianya baru itu aja gitu. Jadi ada perjodohan. Lalu ada perempuannya namanya Ikrimah dan Labuza, yang laki-laki namanya Qabil dan Habil. Nah, si Ikrimah ini jauh lebih cantik dibandingkan Labuza. Maka si laki-laki yang 2 ini suka sama Ikrimah. Seperti itu. Akhirnya untuk memilih siapa yang akan menikah dengan Ikrimah dan yang akan menikah dengan Labuza, maka minta pilihkan pada Allah saat itu. Nah, ketika kita minta pilihkan pada Allah, Allah akan memilihkan untuk kita seperti itu. Nah, maka Allah memberikan konsep kurban. Siapa yang lebih dekat dengan Allah, maka dia yang akan dipilihkan oleh Allah, seperti itu ya. Jadi seperti itu awalnya. Lalu Habil, latar belakangnya adalah seorang petani. Qabil latar belakangnya adalah seorang petani. Sedangkan Habil adalah seorang peternak. Kayak gitu. Bagaimana cara mendekatkan diri pada Allahnya? Dengan pengorbanan. Nah, ini baru. Jadi pengorbanan ini baru tepat ya digunakan. Jadi ini hanya langkah teknisnya kayak gitu. Tapi prinsipnya adalah mendekatkan diri pada Allah. Qorib, kurban. Kayak gitu. Oke. Dengan konsep pengorbanan ini, karena si Qabil adalah latar belakangnya petani, maka dia memberikan hasil-hasil sayurannya. Cuman si Qabil berpikir,
Oh, Allah ini kan Tuhan kita. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Dia tidak akan makan, dia pun tidak membutuhkan sayur. Yang membutuhkan sayur adalah manusia. Maka diberikan oleh Qabil sayuran-sayuran yang kurang bagus. Seperti itu ya. Nah, sedangkan Habil memberikan binatang ternaknya dia, karena dia seorang peternak, yang terbaik. Kayak gitu. Maka di ayatnya itu walam ditulisnya ya. Maka si Habil diterima dan si Qabil ditolak. Di ayat tadi yang kita baca tertulisnya walam ya. Pakai lam. Itu kalimat penolakan, tidak. Kalau la itu bisa saja terjadi masa lalu, bisa saja terjadi masa depan. Kalau ada kalimat di Al-Qur'an la gitu. Lam doang ya. Itu bisa saja terjadi di masa depan atau bisa saja terjadi sebelumnya. Kalau lan, ada lan nanti. Lan itu mungkin saja terjadi di masa lalu, tapi tidak akan terjadi di masa depan. Tapi kalau lam itu tidak akan terjadi di masa lalu dan tidak akan terjadi di masa depan. Jadi ketika mencoba kurban kepada Allah tapi dengan niat yang salah, maka ditolak sama Allah. Seperti itu ya. Dan yang diterima adalah Habil dan akhirnya terjadilah pembunuhan yang pertama kali. Ceritanya seperti itu. Cuman kita tidak akan membahas tentang pembunuhannya karena kita akan membahas tentang konsep korbannya sendiri atau konsep kurbannya sendiri ya. Seperti itu. Itu dari Qabil dan Habil. Terus itu tertulis dalam Al-Quran juga tentang ceritanya Habil dan Qabil itu ya. Terus diteruskan pada era Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kurban yang disyariatkan dan digunakan oleh umat Nabi Muhammad sekarang adalah kurban yang berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah kisah sebuah keluarga. Kisah sebuah bentuk keluarga yang sangat-sangat ideal. Yang sangat-sangat teladan dan sangat-sangat dicontoh. Makanya dicontohkan di dalam Al-Quran langsung. Seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kita pasti kenal ya. Itu sebetulnya bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim punya anak berapa? 2 ya. Ada Ishak, ada Ismail. Ishak dari istrinya Nabi Ibrahim yang pertama Siti Sarah. Sedangkan Ismail dari istrinya Nabi Ibrahim, anak dari istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar. Ya. Siti Hajar itu sampai ke daerah Arab Saudi Bekah. Itu yang daerah padang tandus, nggak ada air, nggak ada tanaman. Sampai di situ ceritanya. Ya. Ada yang tahu ceritanya? Kalau nggak ada yang tahu, saya cukupkan sampai sini. Oke, jadi kita akan membahas tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya keluarga pasti kan ada istri dan anak ya, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah contoh atau teladan bagaimana sebuah keluarga dikatakan ideal. Karena kenapa? Anak penuh dengan ketaatan, istri penuh dengan ketaatan, suami penuh dengan ketaatan. Jadi inilah contoh keluarga ideal yang bisa kita contoh ya. Tentunya dengan ada contoh lain juga, yaitu contoh dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu. Tapi ini kita akan membahas tentang Nabi Ibrahim dulu. Nah, singkat cerita, kita akan pangkas cerita ini karena kalau kita teruskan kita bisa bahas sampai subuh. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Robnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyembelih anaknya. Jadi setelah sekian lama tidak berjumpa, kangen-kangenan, dapat perintah dari Allah ketika dia tidur untuk menyembelih anaknya. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah, bagaimana perasaan seorang ayah? Bagaimana kira-kira? Kalau misalkan kita punya anak ya, terus kita dapat perintah dari Allah untuk menyembelih, gimana? Belum tentu kita taat. Tapi itulah tadi hikmah dari kurban. Mendekatkan kepada Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya dilaksanakan. Tapi lihat tata cara pelaksanaannya, kita lihat. Kita perhatikan ya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Pertama, dia mendatangi anaknya. Lalu berkata pada anaknya, ya bunayya. Ya bunayya. Jadi
Anak itu dalam bahasa Arab itu ibnu, seperti nama saya ya. Ibnu dalam bahasa Arab. Kalau anak perempuan, bintu. Jadi kalau disebut berakhiran ya ibni harusnya seperti itu. Atau ya binti. Tapi ini dengan kalimat halus. Ya bunaya. Supaya anaknya senang. Nanti lihat jawaban di ayat selanjutnya. Nabi Ismail berkata pada Ibrahim, ya abati. Artinya adalah wahai ayahku. Kalau yang kalimat biasanya ya abi gitu. Tapi ini ya abati itu juga halus juga. Jadi karena Nabi Ibrahim memberikan contoh kasih sayang, anaknya pun memberikan feedbacknya dengan kasih sayang juga. Itu contoh dari petikan ayat yang dituliskan dalam Al-Quran. Seperti itu ya. Ya. Lalu diajaklah Ismail tadi untuk berbicara. Apa yang dibicarakan? Wahai anakku, ya bunaya, saya mendapatkan perintah dari Allah. Ini saya terjemahkan aja bahasa Indonesia. Kurang lebih artinya seperti ini. Kesimpulannya. Saya mendapatkan perintah dari Allah bahwa ayahmu ini mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Kira-kira kalau ada ayah yang berkata pada anak seperti itu, apa tanggapan anaknya? Tadi kita lihat apa tanggapan Nabi Ibrahim ya. Sekarang apa tanggapan seorang anak? Oh, kita zaman sekarang disuruh beliin, beliin mama ke warung tuh beliin teh. Gak mau gitu. Ntar dulu mah lagi mabar, mabar mulu kan. Seperti itu ya. Tapi lihat ketika Nabi Ibrahim berbicara seperti itu kepada anaknya, jawabannya apa? Jika itu perintah Allah, maka laksanakan. Dan sungguh Nabi Ismail ini adalah orang-orang yang sabar, dari golongan orang-orang yang sabar. Luar biasa ya. Kenapa Nabi Ismail bisa melakukan seperti itu? Kalau kita lihat, ada latar belakang yang menyebabkan dia bisa seperti itu taatnya. Tentunya apa? Pendidikan orang tuanya luar biasa. Ya. Karena pendidikan orang tuanya luar biasa, maka dia bisa mengeluarkan output yang seperti itu yang bisa akhirnya menunjukkan ketaatan dia pada Allah. Karena itu perintah Allah, maka dia taat. Seperti itu. Karena dalam rangka apa? Kurban tadi. Qarib, mendekat pada Allah. Karena kedekatannya tadi, akhirnya disembelihlah Nabi Ismail. Lalu oleh Allah digantikan menjadi binatang. Dan ini pun binatangnya yang diambil adalah dari contoh Habil tadi yang di awal tadi. Contoh dari Habil dan Qabil tadi. Hewan ternak yang digantikan. Nah, inilah contoh kayak gitu. Contoh yang sangat baik buat kita. Kalau kita sekarang ya, disuruh melakukan hal seperti itu, kira-kira bagaimana? Karena memang beda kelasnya kita sama Nabi Ibrahim kayak gitu. Kelas kita ini masih bawah banget. Belum bisa seperti itu. Suruh menginfakkan duit aja megang 100.000 di tangan, nginfakin 1.000 aja susah. Di ATM megang 10 juta, megang 20 juta, suruh nginfakin 100.000 aja susah. Padahal bagaimana kita mau dekat sama Allah? Kayak gitu ya. Bagaimana kita mau qarib sama Allah? Maka disembelilah Ismail tadi lalu digantikan menjadi hewan ternak. Lah inilah contoh dari kurban tadi. Nah sekarang akhirnya sampailah kepada era kita. Era kita berkurban, ada syariat kurban. Salah satunya adalah fasalil rabbika wanhar tadi ya. Lalu apa tanggapan kita terhadap kurban? Apakah kita benar-benar ingin mendekatkan diri pada Allah? Makanya jangan heran kalau banyak orang yang korbannya sapi, korbannya kerbau yang besar-besar. Tapi setelah itu tidak ada perubahan dalam hidupnya. Karena kenapa? Dia tidak mendapatkan intisari dari kurban tadi. Karena sebenarnya kurban itu untuk mendekatkan diri kita kepada pencipta kita, kepada Sang Khalik. Tapi orang sekarang berpikiran kurban adalah korban bahasa Indonesia. Ya sudah, kita berkorban aja nih. Kan salah ya di sini ya. Nah, makanya salah kaprah ini harus kita luruskan, harus kita benarkan kayak gitu. Jadi ketika kita berkurban, maka itu adalah event kita atau ajang kita untuk mendekat kepada Allah. Dengan cara apa? Memotong hewan kurban, entah kambing, entah sapi. Terus ada yang nanya, bang boleh nggak ayam? Bang boleh nggak ini? Silakan tanya sama ustadz yang lebih paham.
Karena kenapa? Saya tidak akan membahas hal-hal itu. Berkaitan sama fikih, tanyakan pada ustadz-ustadz antum sendiri. Fikih itu fleksibel kalau bagi saya. Gitu ya. Nah, kalau soal itu tadi tanya ke ustadz-ustadznya ya. Yang kita akan bahas adalah ketika berkorban. Itu niatnya mendekat pada Allah. Dan apa tujuan dari kurban ini? Dipotong. Ya, di dalam dalil dikatakan boleh diambil sebagian untuk kita dan keluarga kita. Sisanya diberikan kepada umat. Dalam rangka apa itu diberikan pada umat? Apakah cuma begitu saja diberikan pada umat itu selesai gitu? Enggak. Tapi diberikan pada umat itu adalah dalam rangka dakwah. Orang-orang yang tadinya nggak bisa merasakan daging, bisa merasakan daging. Hatinya akan senang. Hatinya akan menjadi lembut. Selanjutnya diberikan masukan-masukan dakwah, insya Allah akan menjadi lembut. Nah, sampai nggak ke pembahasan seperti itu? Selama ini kita nggak pernah membahas hal seperti itu. Sebenarnya itu berkaitan loh. Jadi kurban itu nggak cuman vertikal ke Allah doang, kita kurban mendekatkan diri pada Allah, tapi ada hikmah horizontalnya. Salah satunya apa? Memberikan dagingnya pada orang-orang. Mereka akan senang, mereka akan hatinya menjadi lembut dan akan mudah menerima dakwah. Kalaupun dia sudah orang Islam, ya dia akhirnya bisa merasakan makan daging yang insya Allah disembelih dengan halal. Mungkin saja dia tidak pernah merasakan daging selama setahun ini atau 2 tahun ini, terus akhirnya ada yang berkorban dan bisa berbagi. Itu luar biasa. Yang haji ya haji tadi. Kayak gitu ya, yang haji. Nah terus yang berkorban, nah inilah. Karena kita kebanyakan di sini adalah orang-orang biasa, mungkin belum mampu untuk haji, atau mungkin memang belum waktunya. Insya Allah kita semua Allah berangkatkan haji. Allah panggil, Allah undang untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kalaupun itu belum bisa tercapai, maka berkorbanlah. Beli motor NMAX bisa. Beli motor PCX bisa. Beli mobil bisa. Buat kurban nanti dulu. Wah, itu bermasalah kayak gitu. Karena ya tadi, konsep berpikirnya atau mindsetnya masih berkorban kayak gitu, bukan mendekatkan diri pada Allah. Padahal kalau sudah dekat sama Allah, kita dekat sama teman kita, enak gak kira-kira? Saling tolong menolong gak gitu? Pengen gak ditolong Allah? Intan surullah liyansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Itu akibat dari kedekatan juga kayak gitu. Jadi berkaitan korelasi Islam ini luar biasa, dan Al-Quran ini sangat-sangat sempurna. Kalau kita mengikutinya, insya Allah kita nggak akan tersesat. Justru malah kita menemukan jalan yang terbaik di bumi ini, di kehidupan kita di dunia ini. Seperti itu ya. Jadi kalau mau dekat sama Allah, itu kita lihat apa tolak ukur kedekatan kita. Ada orang tetangga kita, dia kalau infak 20.000, ya kita kalau bisa lebih. Kenapa? Supaya lebih dekat. 50.000 kita infak. Ya. Kalau dia hanya puasa Ramadan, kita kalau perlu puasa Senin Kamis. Terus dia sholat subuhnya 2 rakaat, terus kita jangan 3 rakaat, nanti sesat kayak gitu. 2 rakaat juga sama, tapi tepat waktu, Bu. Tepat waktu, khusyuk, dan memang sholatnya itu tanha anil fahsya wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kehusyuannya dari mana? Kita agak beralih sedikit ke sholatnya. Kehusyuannya dari mana? Dari setelah salam sampai bertemu takbiratul ihram berikutnya. Apakah dia melakukan perbuatan keji dan mungkar? Kalau dia melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tadi tidak khusyuk. Tapi kalau sholatnya tadi khusyuk, maka pasca dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah salam sampai bertemu takbiratul ihram berikutnya, Allahu Akbar, dia tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka insya Allah salatnya khusyuk. Kayak gitu ya. Kurban pun kayak gitu, sama. Ada nilai-nilai yang bisa kita petik dari hikmah berkurban. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari. Karena kenapa? Terutama ya, saya banyak melihat tuh orang berpikiran korban itu adalah mengorbankan harta. Iya, itu teknisnya. Bukan prinsipnya. Prinsipnya adalah untuk mendekatkan pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Teknisnya apa? Dengan berkorban. Berkorban tadi ya. Mungkin mengeluarkan harta, membeli kambing, membeli sapi, lalu dipotong, dagingnya diberikan ke orang-orang,
Mungkin teknisnya seperti itu. Bukan mungkin ya. Ya memang teknisnya seperti itu gitu. Ya, jelas ya sampai sini ya. Jadi kita bisa bedakan ya mana itu korban, mana itu kurban pada makna aslinya bahasa Arab. Dan insya Allah orang kalau udah deket sama Allah, hidupnya tuh enak gitu. Tenang, diberikan ketenangan. Apa yang dipengen insya Allah diberikan juga gitu. Kadang Allah tuh memberi itu bukan apa yang kita pengenkan, tapi apa yang kita butuhkan gitu. Kadang-kala orang dikasih kaya, malah dia menjauh dari Allah tuh sehingga Allah memberikan dia kesederhanaan. Apakah itu rezeki? Rezeki lah kayak gitu. Rezeki itu tidak hanya berupa materialistik, duit, rumah, mewah. Enggak seperti itu. Tapi ketenangan batin itu rezeki. Keselamatan itu rezeki. Dan itulah yang Allah berikan pada kita. Allah tidak memberikan pada kita apa yang kita minta, tapi apa yang kita butuhkan. Pun yang kita minta, kita inginkan, Allah berikan. Selama itu insya Allah baik buat kita dan kita benar-benar doa sama Allah. Seperti itu ya. Jadi ketika kita kembali lagi mencontoh keluarga Nabi Ibrahim. Yang kita contohkan hari ini adalah sosoknya Nabi Ibrahim tadi ya. Insya Allah nanti di segmen berikutnya kita akan membahas tentang keunggulan atau contoh-contoh teladan yang dari Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar. Ya, sampai situ paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak?